Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Maros Baru, yang saya hormati Bapak Lurah Baju Bodoh, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu-ibu dari majelis taklim, serta anak-anakku semua yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk memperingati peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Biasa na telah tawe digau sampai ada. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini hampir semua nabi pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Isra dan Mi'raj yang terbesar yang dilakukan adalah Isra yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj dalam sejarah sering disebutkan ulama kita bahwa itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Pada saat itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi begitu saja, tapi didahului oleh peristiwa yang sangat menyedihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu disebut dengan Amul Huzni atau
sering disebut dengan tahun kesedihan. Apa yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih pada saat itu? Agar romai pasar ini nawi nabi tawatwiro ya. Yang pertama, Rasulullah bersedih karena meninggal orang yang sangat disayangi, orang yang sangat dicintai, orang yang selama ini mengorbankan hartanya demi perjuangan Rasulullah, yaitu Sayyidina Khadijah. Matai pengurunta Khadijah. Itulah yang membuat Rasulullah sedih. Khadijah ini adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau adalah wanita yang pertama memeluk Islam. Alimalabina Khadijah. Orang yang selama ini menghibur menjadi pelipur lara. Setiap ada masalah yang dihadapi oleh Rasulullah, Khadijah lah orang yang paling pertama menenangkan perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati apoi mati. Ini Khadijah, Bapak Ibu. Saking hebatnya Khadijah ini, ya, setelah meninggal Rasulullah menikah dengan Aisyah. Matangangi liu-liu Nabi ya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah tidur bersama dengan Aisyah. Rasulullah mengigo ya. Manana-nana iri lepatin rona. Apa yang diungkapkan Muhammad dalam tidurnya itu selalu menyebut ya Humairah, ya Humairah, ya Humairah. Humairah itu adalah gelar yang pernah diberikan kepada Khadijatul Kubra. Sementara yang ditemani tidur Rasulullah pada saat itu Aisyah. Dan Khadijah pada saat itu sudah lama meninggal. Maka dia Aisyah nak wadangi surona Tuhan Allah Ta'ala magi menijek natoli terpuasan layero kajo-kajawero, apalagi mati nih. Kenapa selalu disebut namanya? Sudah meninggal, tidak usah diingat lagi. Coba. Ini artinya apa? Aisyah ini masih sangat mencemburui seorang Khadijah yang sudah meninggal pada saat. Berarti memang Khadijah ini luar biasa, Bu. Sangat luar biasa. Bahkan ada ungkapan yang dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah ini mengeluarkan kata-kata cemburu terhadap Khadijah. Kadang-kadang kemana ia kajo-kajo itu dia ngerang, hancur mijir kok kubur wewe. Pajai ini telir lampai. Rasulullah sempat mengungkapkan satu ungkapan yang sangat luar biasa. Akan apa Nabi Tawatwero ajazatil mar'atu an talida misla Khadijah. Aisyah, ajazatil mar'atu an talida misla Khadijah, de nagaga makunrai relebo na yelino mulle jajiang makunrai pada kanji ada Khadijah. Namo ko kasih kebo de toga. Seluruh Maros Baru de gaga. Apalagi kota Maros de nagaga. Rasulullah mengungkapkan ya, ajazatil mar'atu an talida misla Khadijah, de nagaga makunrai mulle jajiang makunrai pada kanjana Khadijah. Jadi kalau ada yang bernama Khadijah, anak di belakang hari ini lahir bernama Khadijah palsunnam itu. Ya, itu gaya Khadijah tadi. Ya, mohon maaf kalau kebetulan ada yang sama. Ini adalah sosok wanita yang sangat layak menjadi teladan kepada para ibu-ibu.
yang menjadi penenang, menjadi obat ketika Rasulullah mengalami persoalan atau keguncangan perasaan pada saat itu. Ketika peristiwa Gua Hira ya, didatangi oleh Jibril, Rasulullah menggigil balik ke rumahnya, maka ketok-ketok, dia ketok-ketok rumahnya. Khadijah menjemput, membukakan pintu. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Mencekik Khadijah. Akhirnya pada saat itu diambilkan selimut oleh Khadijah, sambil diberi selimut dalam kondisi menggigil. Rasulullah ini ingin menceritakan apa yang sebenarnya dialami pada malam itu. Milik ceritangi Khadijah, Khadijah, saya mengalami peristiwa seperti ini, peristiwa seperti ini. Khadijah mengatakan, suruh Allah Ta'ala, tidak usah cerita dulu itu. Perbaiki dulu selimut, tak tidur maki, istirahat maki dulu. Besok kita cerita. Berbeda dengan istri-istri sekarang ini, ya. Napai je. Maka ketok laki na yukar pintu tak 20 pakutan anak. Tiga sih kok boleh. Iko moga menama domi dendre. Nah jauh-jauh jaksa ya. Ini Khadijah tidak, malah dia melayani istrinya dan memberikan selimut, lalu mengatakan kepada Muhammad, suruh Allah Ta'ala istirahat nih yolo, otindro nih yolo, baja kita cerita. Ya. Coba, ini sosok Khadijah ya, mate kasih mate. Kemudian kesedihan, ada beberapa bulan setelah itu, ada yang mengatakan bahwa 3 bulan setelah itu meninggal lagi seorang paman ya, Amurena Nabita, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah sosok yang selama ini mengayomi Rasulullah SAW. Dia gagah berani kecak-kecak Nabi ketika Abu Thalib ini masih hidup. Tidak ada yang berani. Ya. Kenapa? Karena Abu Thalib ini memposisikan dirinya sebagai bemper, sebagai pelindung terhadap diri Rasulullah SAW. Tidak ada yang berani. Mate aboy, mate. Ya. Ada satu peristiwa ya. Ada satu peristiwa yang pernah dalam beberapa riwayat, ketika Abu Thalib ini meninggal atau dalam kondisi sakaratul maut, waktu ini pemadang dalam kondisi sakaratul maut, ada riwayat yang mengatakan bahwa di sebelah kanannya Abu Thalib itu ketika sakaratul maut Nabi Muhammad SAW. Di sebelah kirinya Abu Jahal. Ini ketika dalam kondisi sakaratul maut, ini Rasulullah SAW berpikir. Kenapa? Apa yang dia pikirkan? Bahwa alangkah ruginya pamanku ini kalau meninggal tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya harus berjuang bagaimana kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh paman saya ini nadupai matu resorimundina pengalata. Saya harus berusaha sebelum meninggal ini meloka Pak Guru poadai 2 kalimat syahadat. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat kondisi pamannya ini sudah hampir meninggal. Dengan sangat terpaksa dia menyampaikan kepada Abu Thalib, ya ammi, hai pamanku, kul la ilaha illallah wa hajjuka inda rabbi. Ya Amure,
Tapuada ni gati la ilaha illallah. Masalah tidak pernah kau sembahyang, tidak pernah kau puasa, tidak pernah kau berhaji, tidak pernah kau berisra miraj, tidak ada urusanmu di situ. Nanti saya bertanggung jawab mengulak kau di Allah Raja Nafa'alata. Nanti saya berurusan dengan Tuhan. Yang penting paman katakan saja la ilaha illallah. Ketika ini Abu Talib mau mengucapkan kalimat itu, ya ada juga Abu Jahal di samping kirinya ya. Hari itu akar itu kok Abu Talib, akar itu kok. Kapan kau ikuti Muhammad itu dan mengatakan la ilaha illallah, saya akan umumkan leleka pada mana ni tahu ki kota Mekah ye, bahwa jangan lagi ada yang percaya kepada Abu Talib dan keturunannya. Kenapa? Lese becai. Hormat janji tidak, tapi lese becai. Bukankah kita ini pemuka-pemuka Quraisy sudah sepakat bahwa jangan ada yang mengikuti ajaran Muhammad? Itu kau Abu Talib. Kapan kau mengucapkan apa yang diungkapkan Muhammad itu? 7 turunan saya akan sampaikan kepada seluruh penduduk kota Mekah. Jangan ada yang percaya. Akhirnya tarik menarik antara Muhammad dengan Abu Jahal. Akhirnya Abu Talib ini yang dalam kondisi sakaratul maut memegang tangan Rasulullah dan mengatakan, Nure, wahai kemanakanku, taruh nasi bawi. Ngajaloi ya Abu Jahal. Tidak usah saya ikuti kok, biar ini sama-sama kain. Setelah dia tunjuk apa yang terjadi, sepak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Abu Talib ini meninggal dalam kondisi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti mati dia kafirekan ya. Inilah yang membuat Rasulullah sedih pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Rasulullah ini seorang pemimpin, seorang yang sangat cerdas. Pikiri, maka dekudena sempat na puada mure kudendre 2 kalimat syahadat, taruh nak makuraga, kamu apa upaya aku? Saya akan berusaha. Apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu ketika Abu Talib ini hendak dimandikan, meloni cemero, dipasadiangan di baskon ya. Ya. Baskon atau sanggang atau pantai disiapkan. Sediani baskon, sediani waye, sediani meloni cemengangi. Ini Rasulullah, tidak ada yang melihat Rasulullah. Beliau sembunyi-sembunyi pergi meludahi air yang akan dimandikan kepada jenazah Abu Talib. Yokana namicui. Kenapa beliau ludahi air yang akan dimandikan pada jenazah Abu Talib ini? Rasulullah meyakini bahwa ludahku saja haram dimakan oleh api neraka. Jadi masih ada upayanya satu. Ya, macam ini. Ya. Setelah dimandikan, ada riwayat yang mengatakan malam pertama di dalam kubur ada yang bermimpi ketemu dengan Abu Talib. Dia lihat Abu Talib ditempatkan di neraka yang paling rendah ya. Taman neraka, tapi di ranaka kaminam meringan ini yang paling ringan. Ya, ranaka yang paling ringan itu apa? Pacalan naro tataki nandre api ya, terbakar. Ya. Kemudian ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa sampai seperti ini? Bukankah engkau telah meludahi air yang dimandikan terhadap jenazah Abu Talib itu?" Maka disuruh Allah Ta'ala, "Ya, sudah." Magi pale nang kejeronan reapi kurang akai.
Degaro nandre nakandre mi cumu suruh na puang Allah Taala. Maka dia suruh na puang Allah Taala. De. Saya ini yakin kalau ludahku itu haram dimakan api neraka. Coba dicek, kenapa bisa terjadi seperti itu? Akhirnya dicek. Ternyata hasil pengecekan ketika Abu Thalib ini dimandikan dengan air yang sudah diludahi oleh Rasulullah, ternyata ada di sela-sela jari kakinya denakan newe pacem. Denakan newe pacem iya narono latama roiro. Inarono latama viro. Jadi hati-hati ki bapak-bapak. Siapa tahu ajun nuka ki. Ya. Ibu-ibu pengantin baru hati-hati. Ya, siapa tahu mandi junub tapi tidak bagus caranya mandi junub. Hati-hati. Apalagi kalau kita memandikan jenazah ya. Sering sekali ada acara ya, memandikan jenazah. Yang katopi hai roti malu lulu tahu dia pahami persoalan bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Alina sibu-sibu Engka pu imam, engka pu bilala, engka pu kate, aja naidi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mungkin jenazah itu bangun. Dia pernah kan hidup siliku Matau dia mana topong. Ya. Sebab topong pasti lari. Ya, hati-hati. Ibu-ibu juga ini. Kalau ada yang sering memandikan jenazah, perbaiki kasihan, perbaiki. Karena kenapa tidak mungkin bicara? Tidak mungkin jenazah itu bicara. Bu Siti, kenapa dia petunakan ada cilik kumundri? Ya, hati-hati. Juga kita ini yang sementara junub, orang tua kita ini memesan kepada kita, kong kepura junukang jangan keluar dari rumah sebelum mandi junub. Aja tasale boleh pada dapur mandi sampai junub. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan bahwa ketika kita keluar dari rumah tidak mandi junub, misalnya ke pasar Maros, semua yang kita lewati itu tandro-tandro mana? Melaknak semua itu. Ya, ada pohon asam, nalaknak. Ya, ada gardu-gardu nalaknak. SMA 1 nalaknak. Nalaknak mana ki? Semua yang kita lewati aspal, kerikil, nalaknak semua gitu kalau tidak mandi junub. Ya, jadi tabe mandi junub dulu baru keluar. Ya. Ini meninggal Abu Thalib. Sangat bersedih Rasulullah. Kemudian setelah meninggalnya Abu Thalib ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kegoncangan perasaan yang sangat luar biasa. Ya, akhirnya ada riwayat yang mengatakan karena bersedihnya Rasulullah pada saat itu dia mau coba-coba keluar berdakwah di luar, mau keluar. Kedawe kasih mate ni beneku, mate tonia mureku. Siapa lagi yang bisa membantu saya di kota Mekah ini? Saya mau keluar. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesimpulan akan keluar ke sebelah selatan kota Taif untuk berdakwah. Ya. Ada satu daerah namanya kota Taif. Itu kota Taif jaraknya dari kota Mekah sekitar 90 kilo. Ibu-ibu yang pernah umrah, pernah ke Taif? Bapak-bapak pernah ke Taif? Ya. 90 kilo sebelah selatan kota Mekah. Ya. Ini kota Taif ini kota yang sangat subur ya. Ini Rasulullah berangkat dari kota Mekah menuju ke kota Taif berharap akan mendapatkan orang-orang yang mau mengikuti ajaran Islam. Berangkatlah ke kota Taif. Apa dasar yang mendasari Rasulullah ke kota Taif? Kebetulan di kota Taif itu yang menjadi gubernur Amurena Nabita. Amurena. Dia berangkat ke Taif, ketemu dengan Pak Gubernur. Tiba di rumah gubernur, Assalamualaikum Pak Gub. Ini ketu? Kata saya Muhammad, kemana kanta? Kenapa kau Muhammad? Pak Gub, saya ini mau minta izin.
Mau minta izin apa? Saya ini baru-baru dilantik menjadi seorang rasul. Saya mau menyebarkan ajaranku ini kepada pendudukmu. Agan apa Pak Gubernur? Muhammad, malah salasa kok kapan nure? Ya, malah salasa. Muhammad, jika sekiranya Tuhanmu itu ingin mengangkat seorang nabi, seorang rasul, bukan engkau yang diangkat Muhammad. Pasti saya yang diangkat. Karena saya ini sudah gubernur. Saya lebih pintar dari kamu. Salah pilih puang Allah Ta'ala, kau ikut pilih. Sekarang Muhammad, saya tidak izinkan, mohon maaf, keluar dari rumah saya. Diusir. Setelah diusir, Muhammad ini berpikir, kalau Pak Gubernur menolakku, masih ada Pak Camat di Maros Baru. Kebetulan Pak Camat ini sepupuku. Ya. Akhirnya dia temu salah seorang camat di situ. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Ya. Magaki. Kada saya ini baru-baru dilantik menjadi seorang nabi, seorang rasul. Terus mau ki apa pula di Maros Baru ini? Saya mau minta izin Pak Camat. Mau berdakwah. Kedaga bilang mak dakwah bahwa ada ajaran baru ini yang saya terima dari Tuhan, saya harus menyebarkan ke seluruh umat manusia. Maka dia baca Pak Muhammad, malah salasa ke kapan? Ya. Kenapa? Persis ungkapannya dengan Pak Gubernur. Muhammad, sekiranya Tuhanmu itu ingin mengangkat seorang nabi, seorang rasul, bukan engkau yang diangkat. Karena kau itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kau terkenal sebagai ummi ya. Tentu Tuhan itu ekomeloi mengakasi dia suruh, saya ini yang diangkat Muhammad, bukan kau. Maka dia pacamai keluar, tinggalkan Maros Baru ini cepat. Adeko, diusir. Keluar dari rumah Pak Camat. Ini Muhammad ini masih mengingat. Pak Gubernur, Pak Camat, masih ada kemanakanku di situ lurah. Ya, dia sekedar apa namanya lurahnya itu baju bodoh atau apa. Ya. Akhirnya dia ke kelurahan itu. Ternyata belum sampai di rumahnya Pak Lurah ini sudah dapat tembusan dari gubernur, dari bupati, dari camat bahwa engkamani Muhammad kau tu letuk. Siapa tahu ada Muhammad sampai di situ, usir lalu. Kenapa? Karena bahaya. Ajaran yang akan disebarkan Muhammad itu bisa-bisa merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Taif. Segera usir. Pak Lurah Pak Lurah ini pintar. Ya, sebelum datang Muhammad sudah menghubungi semua pemuda-pemuda yang kekar badannya, yang penuh dengan tato. Apa gunanya dikumpulkan supaya mengusir Muhammad ya? Makanya dalam sejarah dikatakan bahwa ketika Muhammad tiba di kota Taif itu, beliau dilempari oleh pemuda-pemuda kota Taif. Waktu dirempet, ya, dilempari oleh pemuda-pemuda kota Taif. Turun Jibril. Ya, Allah mengatakan Jibril segera turun. Temui Muhammad. Ada itu Muhammad di bawah tersiksa. Ini Jibril pintar. Sebelum turun, singgah dulu panggil Malakul Jibal. Dia memanggil malaikat yang menguasai gunung. Malakul Jibal, si bawa kajol lo Taif, kenapa ada Muhammad di situ? Suruh datang Allah Ta'ala. Tiba di kota Taif, dia temui Muhammad. Ya Muhammad, bisa muka gak? Akademi ini, saya ini adalah Jibril. Saya ini diperintahkan oleh Allah membantumu. Mak dareke kogare.
mengeluh kok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak pernah mengeluh. Deneng kawat dareke. Kata kenapa pada Muhammad? Muhammad, perlu kau tahu siapa yang di sampingku ini. Kau tahu enggak? Saya tidak tahu. Yang di sampingku ini adalah malakul jibal, malaikat yang menguasai gunung. Bicara Muhammad, bicara nih. Mak bicara nih malakul jibal, Muhammad. Jika sekiranya engkau memerintahkan kepadaku untuk mengangkat gunung yang ada di sebelah selatan kota Taif itu, saya akan angkat, kemudian saya akan lemparkan kepada seluruh penduduk kota Taif. Siapa suruh sakitiku? Siapa suruh lempariku Muhammad? Apa kata Rasulullah pada saat itu? Inni ayyukhrijallaha min aslabihi. Ajak jangan. Rasulullah ini ditawari fasilitas oleh malakul jibal. Muhammad komiloi wakar ko yorobulu ere. Saya akan lempari mereka itu, biarkan mereka mati. Siapa suruh menghinamu Muhammad? Siapa suruh mengusirmu Muhammad? Tapi Rasulullah sangat bijaksana. Dia mengungkapkan ungkapan yang sangat halus. Inni ayyukhrijallah min aslabihim. Saya ini tidak pernah berharap dari mereka. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran saya, tidak usah nih. Nanti anaknya saya tunggu. Kalau tidak mau anaknya, nanti cucunya. Kalau tidak mau cucunya, anaknya cucunya. Kalau tidak mau anaknya, cucunya. Kalau tidak mau cucunya. Coba. Siapa ini sesa? Kapan ada orang yang mau menyakiti kita, tiba-tiba ada bantuan. Alis tidak bangku lampimu. Kau kamu gajah nih. Ini suruh nih. Ya, coba. Karena kita ini orang biasa ya, yang suka sekali dendam. Rasulullah tidak. Malah pada saat itu Rasulullah sempat mendoakan penduduk kota Taif dengan ungkapan yang sangat terkenal. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Sesungguhnya mereka itu hanya tidak mengenalku. Ajaran apa sebenarnya yang saya bawakan? Beliau hanya mendoakan. Tidak serta-merta seperti kita ini kalau ada persoalan yang kita hadapi. Yo limana si kampota jo kemana ko juga ko. Sipulu ki magai. Na pakasiri tau maros baru. Na panna ka pakasiri tau kasike boy. Yo limana pacemana ko bangkung. Rasulullah tidak seperti itu. Inilah yang perlu sekali kita pelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengambil hikmah bagaimana sebenarnya sosok seorang Muhammad. Banyak sekali keteladanan yang bisa kita tarik. Akhirnya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kota Taif menuju ke kota Mekah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa sebelum keluar dari kota Taif, karena beliau pada saat itu berdarah kakinya dilempari oleh penduduk kota Taif, ada riwayat yang mengatakan sempat singgah di suatu kebun. Pangi koro darah-darah ero. Di kebun itu Rasulullah SAW istirahat. Tiba-tiba yang pemilik kebun itu melihat, ada orang di situ singgah berteduh. No. Dia panggil penjaga kebunnya. Kasih buah-buahan. Ada orang itu berteduh. Nah, ini pekerja kebunnya ini memetik. Ada riwayat yang mengatakan memetik anggur dan kurma. Ada juga yang mengatakan bahwa delima. Kemudian membawakan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabe, saya disuruh sama majikanku memberikan makanan ini kepada Anda. Ini Rasulullah begitu cepatnya dia ambil. Sebelum dia makan, dia sempat ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pekerja kebun yang memegang talang itu, ya, memegang baki yang isinya buah-buahan, gemetar. Kenapa gemetar? Karena
pekerja kebun ini kaget. Rasulullah bertanya, kenapa kau gemetar? Kenapa kaget? Saya sudah lama bekerja di kebun ini, tidak pernah saya melihat orang di kampung ini mengucapkan kalimat yang engkau ucapkan itu ketika mau makan. Dega kata ke kampung ewe, mak bismillah kau melo mandre. Baru kali ini saya dapati orang seperti kau itu yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika mau makan. Kaulah satu-satunya. Maka dari surah Allah Ta'ala, jadi tidak pernah kau lihat. Kada saya pernah lihat satu kali orang makan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu di kampungku. Nabi bertanya, di mana kampung tak? Dia bilang, saya ini dari saya ini dari negara daerah Musul. Maka dari surah Allah Ta'ala, oh, di Musul itu ada saudara saya namanya Yunus bin Matta. Akhirnya ini pekerja kebun ini semakin gemetar. Nabi bertanya, kenapa kau gemetar? Bilang, orang yang kau sebut itu Yunus bin Matta itu adalah seorang nabi. Kalau itu adalah sahabatmu, itu adalah saudaramu, berarti anda juga seorang nabi. Langsung mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya tepat Rasul dia tak masalah. Hanya satu orang yang berhasil memeluk Islam dalam perjalanan dakwah Rasulullah ke Taif. Hanya seorang pekerja kebun yang bernama Addas. Addas namanya. Akhirnya setelah selesai itu, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Langsung masuk, tiba di Masjidil Haram, langsung masuk tawaf. Setelah tawaf, Rasulullah istirahat di samping Ka'bah, di dekat sumur Zamzam. Pada saat itulah, ketika Rasulullah antara tidur dengan tidak, tiba-tiba Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, segera panggilkan Muhammad. Segera panggilkan Muhammad, saya rindu terhadap Muhammad itu. Maka Jibril turun bersama dengan malaikat Mikail, turun menemui Muhammad yang sementara istirahat di samping Ka'bah, mengambil Muhammad dan langsung membelah dada Rasulullah SAW. Itulah peristiwa pembelahan dada yang kedua kalinya terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang kedua, dibedah dadanya Rasulullah. Pertama, ketika beliau masih berumur 10 tahun, di bawah 10 tahun, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah menjelang diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelah kembali dadanya, dibersihkan dadanya. Kemudian setelah itu maka diambil Rasulullah, diambil oleh malaikat Jibril, disiapkan kendaraan burak, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke langit 7, masih ditemani oleh Jibril alaihissalam. Tiba di langit, beliau ketemu dengan nabi-nabi di situ. Ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Idris, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, dan ada Nabi Ibrahim. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah melihat Nabi Ibrahim itu sementara duduk-duduk memberi pengajian, di depannya itu banyak anak-anak kecil. Seperti tadi di sini banyak anak-anak kecil berjejeran. Nabi Ibrahim itu sandar di suatu tembok. Ternyata tembok yang disandari Nabi Ibrahim di langit itu, namanya di Sidratil Muntaha itu, tembok yang disandar itu kalau ditarik turun ke bumi, itu sejajar dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Ku ketengir nonoro, si nrere, si bawa Ka'bah Fongalata. Nabi Ibrahim sedang duduk dan sandar-sandar memberi pengajian kepada anak-anak kecil.
Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa anak-anak yang diberi pengajian kepada Nabi Ibrahim itu? Siapa? Siapa mereka? Apa kata Jibril? Yenaro anak na tomarusu ero, yang sementara mengaji, masih belajar agama, masih di bawah umur, tiba-tiba dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yenaro anak-anak bicu emadat tu, anak-anak tak, kalau ada yang meninggal masih mengaji di guru-guru TPA, tiba-tiba nak kena demam tulang, nak kena demam berdarah, nak kena cika, tiba-tiba dipanggil menghadap kehadirat Allah. Ternyata kupure lemah, langsung mendre, lanjutkan pengajiannya di hadapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya beberapa rekurta dan hadis memang yang mengatakan bahwa kalau ada anak-anak kecil itu yang meninggal di bawah umur, masih kecil, masih mengaji seperti ini, kana syafi'an li abawayhi, anak itu nantinya akan menjadi diberi fasilitas oleh Tuhan. Enak, silakan tunjuk siapa yang mau kau tunjuk masuk surga, tunjuk. Pasti mamanya yang nak tunjuk, pasti bapaknya yang nak tunjuk. Ya, itu diberi kewenangan anak-anak yang kecil yang meninggal di bawah umur itu untuk menunjuk siapa yang ditunjuk akan masuk surga. Makanya ulama kita itu melarang kita terlalu bersedih kalau ada anak-anak yang sementara masih belajar di TPA tiba-tiba meninggal. Ya, kenapa? Karena itu akan menjadi fasilitas bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah melewati Nabi Ibrahim, maka naila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha, ya, Sidratil Muntaha. Ini Jibril pada saat itu sudah mulai ngos-ngosan. Mamula ni puru Jibril. Nabi bertanya, Jibril, kenapa saya perhatikan kamu itu sudah mulai melambat? Apa kata Jibril? Muhammad, saya ini sebenarnya tidak pernah melewati ini. Belum pernah saya lewati ini. Saya ini wilayah jajahanku ini, memang langit ini turun ke bawah. Saya tidak pernah lewati itu Sidratul Muntaha. Kedai suruh Allah Ta'ala, Jibril, masa kau yang jemput saya, kau yang menemani saya dari awal, kenapa kau mulai melambat? Jibril, keluarkan semua kekuatanmu. Ya, kita kenal pada saat itu kan Jibril pernah diberi kekuatan oleh Tuhan itu 600 sayap, ya, 600 sayap. Akhirnya dia keluarkan sayapnya, itu sayapnya Jibril itu, kalau dia keparkan sayapnya ke utara, tidak ada lagi utara di utaranya. Kalau dia kepa yero paninalo selatan, tidak ada lagi selatan di sebelah selatan. Saking lebarnya sayapnya Jibril, 600 sayap. Muhammad mengatakan, Jibril, keluarkan semua kekuatanmu itu, temani saya. Apa kata Jibril? Muhammad, kalau saya keluarkan semua kekuatanku, malepona, saya akan meledak, Muhammad. Hai Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Memang engkau yang dipanggil oleh Tuhan, bukan saya. Kadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu nih katamu, apa boleh buat saya harus melanjutkan perjalanan untuk ketemu dengan Tuhan? Maka lanjutlah Rasulullah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa setelah berpisah dengan Jibril alaihissalam, ini Muhammad di Sidratil Muntaha itu melayang-layang perasaannya. Melayang-layang. Dia tidak mengetahui lagi mana selatan, mana utara, mana atas, mana bawah. Melayang-layang. Samana lutu-lutu perasaannya. Dia akan rejena di tanah. Tiba-tiba ada suara yang dia dengar. Ada suara yang dia dengar. Suara apa itu? Maka suara dia dengar. Dia cari-cari itu di Sidratul Muntaha. Ternyata suara apa itu yang ditemukan Muhammad? Ternyata suara pulpen yang sementara sedang menulis. Tidak ada orang yang menggerakkan. Pulpen itu yang bergerak sendiri. Setelah penuh buku itu, lembaran itu dia buka, menulis kembali, menulis terus. Penuh menulis.
Ternyata inilah yang disebut dengan syariful aklam. Yang sering baca Barasanji, kitab Barasanji ada itu. Summa rufi'a ila samai syariful aklami bil umuril maqdiyah, dalam kitab Barasanji. Artinya ternyata pulpen ini menulis setelah penuh buka menulis, ternyata apa yang dia tulis, semua kegiatan umat manusia di muka bumi ini direkam lewat tulisan. Sama halnya peringatan Isra dan Mi'raj yang kita lakukan ini tertulis di atas itu, tertulis. Oh, engkai Pak Muslimin. Oh, engkai Pukate. Oh, engkai Bu Bilala. Oh, engkai Ibu Anu, engkai Ibu Anu. Tercatat semua di situ. Dan mungkin inilah yang disebut dengan Lauhin Mahfuz, ya. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini tertulis di situ. Oh, yan waktu nama meraja di Masjid Nurul Falah kesikebo macerano ustase tuli cakar duto pirana. Ya. Tertulis di situ. Maka ada ketelu cakado melo polo alona. Ya. Tertulis semua di situ apa yang kita sumbangkan dalam perayaan Isra dan Mi'raj kita ini. Kita menyumbang bolu sakura, kita menyumbang cantik manis, tertulis semua di Lauhin Mahfuz. Ya. Itu gak sanggara, tidak ada sanggara itu. Kenapa? Karena mahal minyak. Ya. Saya beberapa kali Isra Mi'raj selama ini keliling belum pernah saya temukan pisang goreng. Kenapa? Karena susah sekali didapat minyak. Ya. Hadirin saya muliakan. Jadi itulah yang merekam semua kegiatan umat manusia di muka bumi ini. Namun ini tak pengadilan, tidak melihat kejaksaan di muka bumi ini, tidak melihat atasan, tapi hati-hati. Ada rekamannya di langit di Sidratil Muntaha. Kita menyangkal di hari kemudian di pengadilan akhirat. Naukapang Allah Ta'ala. Allah akan membuka itu syutinganmu. Mela mau pemasaka. Waktu nama meraja kasih kebo 10 bandam mandre. Ya, misalnya. Oh, waktu nama meraja kasih kebo sibu mau mak game. Sibu mau WA demo perhatikan stasi macaramu kasih. Ya, tertulis semua di Lauhin Mahfuz. Hati-hati. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput. Pasti terekam semua di rekaman baik yang ditulis oleh malaikat raqibun juga yang ditulis oleh malaikat atid. Ada yang menjaga kita. Kemudian ada rekaman tertulis di atas di Lauhin Mahfuz. Diputar ke mana ki madu peleta. Ya. Semua pencuri ayam yang selalu mencuri ayam di tengah malam, angka pelena iputar ke pelena ke he. Iko menai manu na labat dur. Kau yang curi kambingnya kau yang curi sapinya diputarkan semua filmnya. Tidak bisa menyangkal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah meneruskan perjalanan naik ke alamul mustawa. Disitulah ketemu dengan Tuhan. Pada saat ketemu dengan Tuhan, diberikan hadiah yang sangat agung, hadiah yang sangat luar biasa kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konir waktu patarimewi sempajal 5 waktu. Disitulah Rasulullah diberikan salat 5 waktu 50 sempajang. 50 salat. Turungi Nabi Tawatwira sirutu Nabi Musa. Muhammad, pega kau boleh kasih untuk Allah Ta'ala. Aga nawereka sempajang siaga 50. Muhammad lisu bugati. Lisu ko melo diskon. Kadai Muhammad menengkah. Asa Muhammad, saya ini Musa. Umat-umatku itu terkenal sangat kuat. Tidak ada yang mengalahkan kekuatan umatku, kata Musa. Lisu ko Muhammad, de umatku lagi tidak bisa lakukan itu. Segera kembali. Umat kamu itu lemah sekali fisiknya. Jangankan itu yang 50, biar 5 kayaknya itu susah sekali melakukan.
Lisu ke mama, kembali. Akhirnya kembali bertemu dengan Tuhan, minta diskon. Akhirnya keputusan terakhir diberikanlah sholat 5 waktu. Inilah sholat 5 waktu yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau mau kau selamat dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, tadi yang disampaikan Pak Camat, salah satu hikmah atau nilai yang terkandung dalam sholat itu adalah kita perbaiki persatuan dan kesatuan. Dalam sholat itu, sedimi baitullah yang ngoloi. Di Maros ini kita sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Satu Ka'bah yang kita. Orang yang di Mesir sholat hanya Ka'bahnya juga sama dengan Ka'bah kita. Orang yang sholat di Amerika Ka'bahnya juga satu ji Ka'bah yang ada di Mekah. Kenapa mesti kita bertengkar? Kenapa mesti kita bercerai-berai? Satunya kiblat itu adalah simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Sekarang ini sudah banyak, sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang ingin merusak persatuan dan kesatuan ini. Angkani macang kita kuno, angkani macang kita melo doa kupur masambaja, angkani macang kita mak barasanji, angkani macang kita mameraja, ada yang melarang orang maulid. Sudah mulai. Ya. Ini semua kalau ada dasarnya dalam Al-Quran, ada dasarnya dalam hadis, ada dasarnya dalam ijma, tidak usah dilarang. Ya. Banyak ulama yang mengajarkan kita. Ada 4 mazhab yang kita ikuti. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ya. Kapan masuk dalam ada ulama yang berpendapat sesuai dengan pendapatnya, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah mengasari orang. Silahkan lakukan apa yang menurutmu baik dan berdasar, dan kita juga akan melakukan apa yang menurut kita bagus. Ini yang disinggung tadi Pak Camat. Artinya melalui momentum salat itu, nilai salat itu kita harus implementasikan dalam kehidupan sosial kita, perbaiki persatuan kita. Pakan jaki pasti diingat tak? Ya. Sebab tadi sepuluh lewat cakar dunia kapang. Mudah-mudahan nama saya kepuang Allah Ta'ala. Saya sangat berterima kasih bisa diundang ke masjid kita ini. Terus terang, ya, waktu saya ditelepon oleh panitia bahwa tabe diundang ke ceramah di Kesikebo di Maros, saya bilang tidak usah dijelaskan kalau Kesikebo, karena saya tahu sekali Kesikebo. Waktu saya masih anak muda, sering sekali naik motor di sini masuk, pergi menonton Persib Maros. Ke stadion kemudian itu, ya, di sini tempatku dulu nonton. Ketika kalau tidak salah tahun 2007-2008, saya sering sekali pergi nonton di belakang ini. Makanya upodangi panitia aja atau terangkan wisemo, dan sering dulu saya singgah salat asar di sini, baru masuk nonton Persib Maros. Mudah-mudahan nama saya kepuang Allah Ta'ala dapat barakai, ada pungataya, insya Allah yakin dan percaya tenaga, kekuatan, kue, teh kotak, teh pucuk, apa yang kita sumbangkan, insya Allah puang Allah Ta'ala nita manang ya, dan tercatat semua. Nah catat malaikat boleh jadi nanti kalau ada dosa-dosa yang mestinya kita dihukum oleh Tuhan, tapang kayero bolu derero lokat tangkis, tapang ke sumbangata teko tata joka bolo ya pinaranaka. Akhirnya imarat ki makamase di sisi Raja Napangala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.